Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita datang ke hadapan Tuhan untuk memuji dan memuliakan namanya. Hari ini kita memasuki Minggu Eksaudi, artinya dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Kita berkumpul beribadah di rumah kita masing-masing untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita datang ke hadirat-Nya menanggalkan segala kesedihan dan dengan penuh sukacita. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah namanya. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihi-Nya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Tuhan adalah tempat perlindungan dan keselamatan kita. Dia Allah yang patut kita sembah dan muliakan. Oleh karena itu, beribadahlah dan marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15, berhimpun semua. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatimu mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari. Ya Tuhan, janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus, dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati-Mu, hamba-Mu ini dengan yang penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikuti di dalam iman dan kepercayaan yang benar, oleh karena Anak-Mu
Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 364, berserahlah kepada Yesus. Hukum Taurat Tuhan bagi kita dalam minggu hari ini tertulis dalam Hukum Taurat 1 dan 2. Hukum Taurat pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 33, Suaramu ku dengar. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Allah. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakan segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu. Karena kami sering melanggar hukum-Mu, luputkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus
Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kasumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395. Betapa indah harinya. Firman Tuhan yang menjadi epistel kita hari Minggu ini tertulis dalam Mazmur 27, mulai dari ayat 7 sampai dengan 14. Kita membacanya secara responsoria. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Janganlah sembunyi wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang menapaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hati. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 353. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat. Nama minggu hari ini Minggu Eksauti, dengan tema Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. 2. Ibadah-ibadah. Sehubungan dengan perkembangan kondisi masa kini terkait penyebaran virus COVID-19 di negara Indonesia, maka pertanyaan Week hari Selasa 25 Mei 2020, ibadah Minggu 31 Mei 2020 Pentakosta pertama, ibadah 1 Juni 2020 Pentakosta kedua, ibadah anak sekolah Minggu 31 Mei 2020 tetap diadakan di rumah masing-masing jemaat. Acara ibadah akan di-share, dibagikan melalui WA grup masing-masing week. Bagi yang membutuhkan fotokopian acara ibadah dapat diterima melalui Sintua Week-nya. Khusus ibadah Pentakosta akan dilaksanakan Senin tanggal 1 Juni 2020 jam 8 malam di rumah masing-masing ruas. 3. Posko tanggap bencana peduli kasih COVID-19. Telah diterima bantuan sosial berupa beras 45 kg dari NHKBP Distrik 19. Selanjutnya akan disalurkan sesuai dengan program yang direncanakan. 4. Keputusan rapat fungsionaris. Disebabkan masalah PSBB yang berlaku saat ini, maka tidak bisa dilakukan rapat parhalado dengan melibatkan banyak personil. Oleh karena itu, pimpinan jemaat telah melaksanakan rapat fungsionaris HKBP Pejuang Resort Palmarum dengan hasil keputusan diantaranya: 1. Berkaitan dengan ibadah-ibadah kita, ibadah minggu dan ibadah pertangyangan, kita akan tetap menyediakan acara ibadah yang dituntun oleh video streaming atau ibadah online, dan acara ibadah secara manual dalam bentuk PDF dan Word. Untuk ibadah manual akan dibuatkan acara ibadah yang dipimpin oleh ruas di rumah masing-masing. Bagi jemaat yang membutuhkan fotokopian acara, dapat dipesan melalui Sintua Week masing-masing. 2. Tentang program-program kategorial berkaitan dengan situasi yang kita alami, yaitu pandemi corona, maka program-program dan anggaran kategorial untuk tahun ini akan dikaji ulang
atau direvisi. 3. Kunjungan diakoni sosial. Kunjungan diakoni sosial akan kembali dilaksanakan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan dan peraturan pemerintah. 4. Rapat periodisasi. Rapat untuk periodisasi fungsionaris dan dewan-dewan akan dilaksanakan sesudah ada kelonggaran dari pemerintah atas PSBB atau pembatasan sosial. Periodisasi seksi-seksi akan dilaksanakan sesudah periodisasi fungsionaris dan dewan-dewan. 5. Pembuatan QR Code rekening gereja. Gereja kita akan membuat QR Code rekening bank gereja untuk memudahkan jemaat di dalam penyetoran persembahan-persembahannya. 5. Penutup. Demikian warta jemaat minggu ini yang dapat kami sampaikan. Warta keuangan dan informasi lainnya dapat dibaca di warta yang telah dibagikan oleh Sintua Week melalui media sosial WA Group Week. Pendeta dan para lado mengucapkan selamat kepada jemaat yang berulang tahun dan jemaat yang memperingati hari pernikahan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 355. Yesus memanggil. Sambil di sini kita serahkan persembahan kita yang pertama. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Firman Tuhan yang menyapa kita dalam ibadah minggu pada hari ini tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 20 mulai dari ayat 29 sampai dengan ayatnya ke-34. Saya akan membacakan firman Tuhan. Mari kita ikuti pembacaannya. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yerikho, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud,
kasihanilah kami. Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka. Dan ketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti dia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Panny J. Corby adalah seorang penulis lagu dan sangat terkenal. Karangannya banyak ditemukan di dalam buku Kidung Jemaat. Ia buta sejak kecil, tetapi ia tidak menghalanginya mengalami berjumpaan dengan Tuhan. Dia berkata, seandainya besok saya ditawari untuk bisa melihat dunia ini dengan sempurna, saya tidak menerimanya. Saya mungkin tidak akan pernah menyanyikan nyanyian pujian bagi Tuhan jika saya lebih tertarik penglihatan yang lebih indah dan menarik. Demikianlah kisah dari seorang Panny J. Crosby. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, demikian juga nas kita pada minggu ini. Kisah perjalanan dan pelayanan Yesus menuju Yerusalem. Yesus pergi ke kota Yeriko, dan di pinggir jalan ada dua orang yang tidak melihat atau buta. Mereka duduk di pinggir jalan untuk mengemis. Mereka duduk di pinggir jalan untuk berharap sedekah dari orang yang lalu lalang. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, mereka berharap setiap hari adalah untuk uang dan dapat bertahan untuk hidup. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dan ketika itu juga yang dilakukan dua orang yang tidak bisa melihat itu. Ketika Yesus datang dan mereka berteriak, minta dikasihani. Katanya tadi firman Tuhan, Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami. Tetapi di benak orang banyak supaya mereka meminta sedekah, supaya mereka dikasihani, karena mereka adalah seorang pengemis agar diberikan sedekah. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dan ini membuat mereka, orang banyak itu menegur mereka, dianggap sebagai pengganggu, penghalang perjalanan Yesus menuju Yerusalem. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, walaupun orang banyak itu semakin marah dan memarahi mereka, tetapi justru semangat mereka semakin
menggebu-gebu, berteriak, semakin kencang berteriak, meminta uluran Tuhan dalam hidupnya. Teriakan mereka menandakan sangat berharap kepada Yesus. Mereka berharap kepada Yesus bahwa Yesus mampu menyembuhkan mereka. Dan mereka pantang menyerah. Sekalipun dicegah, sekalipun dihambat, mereka terus mencari perhatian Yesus. Mereka menghiraukan larangan orang banyak. Ini menunjukkan ketekunan yang sungguh-sungguh dari dua orang yang buta atau yang tidak bisa melihat. Karena kerinduan mereka yang luar biasa itu, kita lihat pengakuan mereka. Katanya, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Tentu didasari kepercayaan pada Yesaya 11 ayat 1. Anak Daud berarti Mesias. Kita lihat juga dalam Yesaya 35 ayat 5. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Itu yang mereka akui di dalam iman mereka. Tapi harus kita lihat perbedaan orang buta dengan para pemimpin Yahudi dan orang banyak itu. Sekalipun mereka pengebis secara jasmani, tetapi mereka adalah melihat secara rohani. Tetapi yang kita lihat pemimpin-pemimpin dan orang banyak pengikut Yesus, mereka melihat secara jasmani, tetapi buta rohani. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, apa yang akan kita lihat melalui peristiwa ini? Apa tanggapan Yesus? Dalam Matius ini memang tidak jelas dikatakan bagaimana respon Yesus. Tapi dalam Markus 10 ayat 50 dikatakan, lalu ia meninggalkan jubahnya, ia segera berdiri pergi mendapatkan Yesus. Ini menunjukkan kita bagaimana reaksi yang begitu cepat yang dilakukan mereka terhadap panggilan Yesus. Dia menanggalkan jubahnya, tentu agar cepat berlari mendapatkan Yesus. Inilah reaksi yang penuh dengan semangat dan tidak menunggu bagaimana dengan kita. Itulah sekarang perenungan. Apakah kita masih mengatakan tunggulah dulu setelah aku pensiun, tunggulah dulu setelah aku punya rumah, tunggulah dulu, tanggung ini pekerjaan saya. Mungkin kita akan mendaftarkan rentetan alasan dalam kehidupan kita. Tetapi ia tahu apa yang dia butuhkan, yaitu usaha dia tidak sia-sia. Sekalipun Yesus dikerumuni begitu banyak orang yang mengikut dia, saudara jemaat Tuhan, pasti suaranya begitu gaduh. Tetapi Yesus berhenti, melangkah dan mengalihkan pandangannya. Apakah yang kamu kehendaki supaya aku perbuat? Pengemis itu berkata, Tuhan, Anak Daud, supaya mata kami dapat melihat. Kurei, Tuanku, Tuhan besar, Tuhanku, menunjukkan kerendahan hati untuk menerima sesuatu daripada Yesus, supaya mereka merasakan kuasa Yesus dalam kehidupan mereka. Mereka tahu apa yang mereka butuhkan, sekalipun setiap hari mereka minta sedekah kepada setiap orang yang melintas Jericho. Tetapi begitu mengetahui Yesus lewat pada
Hari itu mereka paham betul kebutuhan mereka yang paling dasar, yaitu meminta kebutuhan hidup mereka bisa melihat. Luar biasa. Memang begitu banyak orang yang mengikut Yesus. Kadang takjub melihat mujizat yang diperbuat oleh Yesus, memberikan makan 5.000 orang, menyembuhkan orang dari sakitnya, dibangkitkan dari mati. Tetapi mereka tetap buta. Karena apa? Mereka tidak memahami siapa Yesus sebenarnya. Yang sesungguhnya Yesus itu adalah penolong kita, yang membuka sekat-sekat pemisah antara golongan atas, antara golongan menengah, antara orang golongan bawah dan orang-orang yang terpinggirkan, seperti yang terjadi dalam nats ini. Tuhan Yesus merobohkan itu pada saat ini. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, inilah yang sangat berharga bagi kita. Kerap perilaku kita selaku pengikut Yesus merasa dekat dengan Tuhan, tetapi kenyataan kita jauh dari Tuhan, buta dalam kehidupan kita, buta arti kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Kadang terjebak dengan kekuasaan. Kita merasa paling rajin, paling sering beribadah kepada Tuhan, paling sering bersekutu dengan Tuhan. Tetapi mata iman kita jauh dari Tuhan. Itulah gambaran dari dua orang yang tidak melihat atau yang buta itu, mengenal benar akan Tuhan Yesus, dan mereka dicelikkan dari kebutaannya dan mereka sembuh. Yesus menjamah, Yesus menyembuhkan. Mereka langsung mengikut Yesus. Karena itulah nama minggu kita, Eksaudi. Dengarkanlah seruanku ya Allah. Yesus mendengar seruan kita. Sepatutnya lah kita, pengikut Yesus, mendengar seruan mereka untuk membuka perubahan bagi orang lain. Mari kita hancurkan tembok-tembok pemusah di dalam kehidupan kita, supaya kita sama-sama berterima kasih kepada Tuhan dan sama-sama mengikut Yesus Sang Juru Selamat itu dengan setia. Berdoalah, mintalah, bermohonlah. Pasti Yesus Kristus akan menerima kita dalam kehidupan dan kekurangan kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu pada ibadah minggu ini. Kiranya mampukan kami melakukan seturut dengan kehendak-Mu, bahwa iman kami bisa melihat kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Berkati firman-Mu, suluh pelita bagi hidup kami. Berkati jemaat-Mu yang beribadah di tengah-tengah keluarga masing-masing. Kiranya Engkau memberkati setiap rancangan, setiap program keluarga, setiap pekerjaan keluarga, dan juga setiap kehidupan kami. Berkati juga jemaat-Mu yang berulang tahun. Kau berikan panjang umur, kesehatan, dan berkat yang berlimpah-limpah dalam kehidupan mereka. Kau jauhkan segala mara bahaya. Kau berikan juga damai sejahtera-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 438, apapun juga menimpa hidupmu, sambil mengumpulkan persembahan kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
pendeta, penetua, dan tim pelayan HKBP Pejuang mengucapkan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.